Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Pratama. Di sini saya akan membahas makalah kelompok 4, yaitu mengenai hak asasi manusia. Baiklah, di sini kita pasti bertanya-tanya, apa sebenarnya hak dasar yang kita miliki sebagai manusia? Atau bagaimana sejarah panjang perjuangan untuk memastikan hak-hak ini diakui dan dilindungi? Dalam video ini kita akan menyelami dunia hak asasi manusia atau HAM sebagai konsep fundamental yang melekat pada setiap individu, terlepas dari latar belakangnya. Kita akan membahas apa itu HAM dan bagaimana ia menjamin dalam konstitusi negara kita, dan bahkan melihat bagaimana nilai-nilai ini dan telah ada dalam ajaran Islam jauh sebelum konsep HAM modern dikenal. Baik, tanpa berbasa-basi langsung saja kita menuju ringkasan makalah dari kelompok 4, yaitu mengenai hak asasi manusia atau HAM adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu semata-mata karena ia adalah manusia. Hak ini bersifat universal, tidak dapat dicabut, saling berkaitan, dan tidak dapat dibagi. Artinya, HAM berlaku bagi semua orang tanpa pengecualian dan tidak bisa dihapus oleh pihak manapun. Secara historis, gagasan HAM telah ada sejak zaman kuno dengan pemikiran tentang keadilan di Mesir kuno, India, dan Yunani, serta kode Hammurabi dari Babilonia. Agama-agama besar seperti Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha juga mengajarkan prinsip-prinsip moral menjadi cikal bakal HAM atau hak asasi manusia. Perkembangan modern HAM dimulai dengan makna karta, yaitu pada 1215, revolusi Amerika yaitu 1776, dan revolusi Prancis yaitu 1789. Puncaknya serta perang dunia kedua, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengadopsi Deklarasi Universal yaitu Hak Asasi Manusia atau DUHAM pada 10 Desember 1948, yang menjadi dasar bagi banyak instrumen hukum internasional dan konstitusional negara di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, pengakuan HAM diperkuat melalui amandemen kedua yaitu UUD 1945 pada tahun 2000, yang secara eksplisit membuat bab XA tentang hak asasi manusia. Konstitusi Indonesia menjamin berbagai hak termasuk hak hidup, kebebasan pendapat, dan hak atas pendidikan, pekerjaan, dan perlindungan hukum. Bahkan ada hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, seperti untuk kehidupan dan hak untuk tidak disiksa. Pemerintahan Indonesia juga membentuk Komnas HAM pada UUD 1993 untuk mengawasi dan menegakkan HAM. Namun implementasi HAM ini di Indonesia masih menghadapi tantangan seperti rendahnya kesadaran hukum dan kasus pelanggaran HAM yang belum tuntas. Dari perspektif Islam, HAM merupakan bagian integrasi dan ajaran agama. Islam memandang manusia sebagai makhluk yang dimuliakan dan menegaskan kesetaraan tanpa membedakan ras atau status sosial, seperti yang tercantum dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Hak untuk kehidupan sangat dijaga dalam Islam. Bahkan pembunuhan satu jiwa tak berdosa disamakan dengan membunuh seluruh umat manusia. Surah Al-Maidah ayat 32. Islam juga menjamin kebebasan beragama yaitu surat Al-Baqarah ayat 256, dan hak atas keadilan, kepemilikan, serta pemenuhan kebutuhan dasar melalui mekanisme seperti zakat. Kerangka HAM tersebut berkembang berdialog antara universalitas dan relativisme budaya, tantangan modern, serta krisis iklim dan perkembangan teknologi telah mendorong munculnya hak baru seperti hak atas perlindungan sehat dan hak digital. Pemikiran HAM menuntut adanya sistem konkret untuk pelaksanaan dan akuntabilitas seperti pengandalian HAM dan Komisi Nasional HAM.
Di Indonesia, HAM diselaraskan dengan nilai-nilai Pancasila, ajaran agama, dan hukum adat. Pendidikan HAM sangat penting untuk menumbuhkan kesadaran kolektif dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keadilan sosial. Baiklah, untuk penutup dari video ini, dapat kita simpulkan bahwa hak asasi manusia bukanlah sekedar seperangkat aturan atau konsep di atas kertas. Ia adalah fondasi dari nilai-nilai kemanusiaan yang harus kita lindungi, kita wujudkan dan setiap aspek kehidupan kita sehari-hari. Dalam sejarah kuno hingga era digital, dari konstitusi negara hingga ajaran agama, semangat HAM senantiasa hadir untuk memastikan setiap individu dihormati dan dilindungi. Dengan memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai ini, kita tidak hanya membangun masyarakat yang adil, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya dunia yang lebih damai, bermanfaat, dan menghargai keagamaan manusia dalam segala bentuknya. Baiklah, sekian dari pemaparan saya dari makalah kelompok 4. Lebih kurang saya mohon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.